Shalom, apa kabar saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini, hari Minggu, persiapan untuk ibadah hari ini. Jangan lupa kita berdoa, datang kepada Tuhan sebagai ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah begitu baik melimpahkan segala anugerah dan kemurahannya dalam hidup kita. Dan sudah selayaknya kita menghampiri tata sucinya untuk berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman, memuji, menyembah, memuliakan Dia. Dan terlebih lagi kita akan dikuatkan, disegarkan, dan dibawa mendekat kepadanya lebih dalam lagi melalui firman kebenarannya. Dan kiranya hari ini sungguh Tuhan berkarya dalam hidup kita apabila kita juga dengan semangat, dengan iman percaya berani datang menghampiri tata sucinya. Selamat beribadah bagi seluruh saudara-saudara seiman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, pada hari ini Minggu 29 November 2020, saya akan membagikan renungan bagi kita. Renungannya terambil dari Mazmur pasal 99. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Natsnya atau ayat intinya terambil dari ayat 5 dari Mazmur pasal 99 yang berbunyi, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Ya, saudara-saudara terkasih, renungan yang akan saya bagikan hari ini saya beri judul layak disembah. Oleh karena itu, kita pun datang
ke rumah Tuhan untuk menyembah Dia, karena Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan kehidupan bagi kita. Dan sudah layak dan sepantasnya kita datang kepadanya, menyembahnya, memujinya, mengagungkannya, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Ya, pada suatu hari ketika Musa sedang mengembalakan domba-domba mertuanya di padang gurun, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada suatu pemandangan yang aneh. Ada semak duri yang terbakar, namun semak tersebut tidak dimakan api. Ketika Musa mencoba untuk melihat dari dekat, Allah berkata kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Itu ada di Keluaran 3 ayat 5. Yosua pun mengalami hal yang sama dengan Musa ketika ia mendekati seorang panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua semakin dekat, tiba-tiba ia mendengar perintah, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Bisa kita lihat di dalam Yosua pasal 5 ayat 15. Pengalaman Musa dan Yosua ini mengajarkan bahwa Allah yang kudus menuntut penghormatan dan penghargaan dari kita. Memang benar bahwa kita diperbolehkan dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Itu disebutkan di dalam Ibrani 4 ayat 16. Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, kita dapat memasuki hadirat Allah dengan berani, karena Yesus telah membuka jalan bagi kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Sekalipun demikian, kita tidak boleh datang kepada Allah dengan sembrono. Kita tidak boleh mencemarkan namanya. Bapa surgawi kita bukanlah orang biasa yang ada di atas. Dia adalah Allah, pribadi yang agung dan dijunjung tinggi. Karena kemuliaan dan kekudusannya, kita perlu meninggikan dan menyembah Dia sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dia layak menerima pujian kita. Oleh sebab itu, marilah kita memberi pujian tertinggi baginya. Kesimpulannya, penyembahan yang benar adalah penyembahan kepada Allah yang layak disembah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, hari ini adalah hari Minggu di mana kita, setiap orang percaya, orang Kristiani, anak-anak Tuhan atau murid-murid Kristus, hari ini, hari Minggu adalah hari kita di mana beribadah bersama dengan
teman-teman seiman, saudara-saudara seiman. Dan memang bila kita beribadah, seharusnya setiap hari, setiap saat kita harus beribadah. Namun ibadahnya kalau setiap hari atau setiap waktu itu bisa ibadah pribadi, kelompok kecil, atau membangun mesbah di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, saudara kita. Tetapi pada hari Minggu ini kita khusus datang ke rumah Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman. Kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama, mengangkat suara, bahkan menyiapkan hati kita, hidup kita untuk kita memuji, menyembah. Dan terlebih lagi kita disegarkan dengan firman kebenaran. Allah berbicara dalam hidup kita melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan. Oleh sebab itu, persiapkan hati kita, persiapkan diri kita, hidup kita, iman kita, bahkan seluruh jiwa raga kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bukan dengan sembrono, bukan dengan asal-asalan, apalagi hanya seperti rutinitas. Ironisnya lagi, hanya untuk dilihat orang bahwa kita adalah orang beriman, kita adalah orang yang rohani, yang mau datang ikut ibadah. Tapi percayalah, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan melihat kedalaman hati kita. Tuhan melihat apa yang menjadi tujuan kita datang kepadanya. Jika ada di dalam hati kita, pikiran kita, hal-hal yang menyimpang, maka jangan harap ibadah kita akan mendatangkan berkat. Apalagi ibadah kita disertai dengan hal-hal yang hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan berkat yang kita terima, tetapi kutuk yang akan menimpa kita. Oleh sebab itu, saat kita datang kepada Tuhan, saat kita menyembah Dia, memuji Dia, tanggalkan semua beban hidup kita, tanggalkan seluruh urusan duniawi kita. Kita siapkan pribadi kita untuk datang menghadap pribadi dengan pribadi kita dengan pribadi Allah, sehingga kita mengalami satu perjumpaan yang luar biasa. Euforia terjadi dan urapan Tuhan melimpah atas hidup kita. Berkatnya pun tercurah dalam hidup kita. Saudara, berkat tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita mempunyai uang banyak, makan yang enak, tidur di rumah yang mewah, kemana-mana bisa naik mobil pribadi. Bukan itu. Tapi berkat yang sesungguhnya, di mana kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan hidup, masih bisa menyembah dan memuji Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. Kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita melakukan apa yang diajarkan, apa yang dikehendaki. Oleh sebab itu, saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah ibadah kita hari ini berkenan kepada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dan berkatnya tercurah bagi kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.